Shalom dan selamat pagi. Mari kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Meminta pertolongan Allah kita di pagi yang indah ini. Haleluya. Hanya Dia yang layak diberi kemuliaan dan hormat. Haleluya Tuhan. Oh syukur Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, sebab Kau besar Tuhan, Kau layak terima pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, syukur ku naikkan, haleluya, haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, syukur ku naikkan padamu Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya, oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, oh haleluya.
Kiara lama mama shikiara di Kiara lama ya oh syukur kunaikan hanya bagimu. Oh Tuhan Yesus yang baik. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu. Ucapan syukur kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat pagi yang indah ini. Kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Karena sebab Engkau besar yang layak dipuji. Terima kasih Kau layakkan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan pagi ini. Kiranya hal-hal yang ajaib Tuhan singkapkan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kiranya pagi hari ini Tuhan kami boleh memulai hari kami dengan penuh Roh Kudus dan penuh pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan, lebih hari lebih heran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Kita bersyukur kita boleh diizinkan Tuhan untuk memasuki di bulan yang baru, di bulan Desember. Kita percaya ada berkat dan kemurahan Tuhan yang senantiasa baru di dalam setiap kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas kehidupan kita, pada pagi hari ini kita mau mendasarinya dengan kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Adapun subtema yang diberikan gereja kita pada bulan ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Ya, mengucap syukur dalam segala hal, tema yang akan kita renungkan selama 1 bulan ini Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa mengucap syukur di dalam segala hal itu harus menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kita percaya bahwa setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita melihat dan merasakan, bahkan kita mengalami akan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah tetapkan setiap kita untuk kita menjadi umat kesayangan Tuhan, maka kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita buka untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi kembali. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk kita sebagai anak-anak daripada Tuhan, kita harus senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam segala hal, di dalam situasi dan musim dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus senantiasa mengucap syukur Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Ya, kalau kita lihat arti dari mengucap syukur itu sendiri adalah dari bahasa Yunani dikatakan eukaristeo, yaitu dapat disebutkan dari mengucap syukur itu adalah penuh dengan sukacita, atau dengan kata lain kita berterima kasih. Ya, dengan kata lain kita mengucap syukur
itu bukan hanya melalui perkataan kita Bapak Ibu Saudara, tetapi mengucap syukur itu harus lahir, harus timbul dari kesadaran rohani kita karena kita mengalami akan kebaikan daripada Tuhan. Ya, memang ketika kita ada di dalam situasi dan kondisi yang sedang baik-baik saja Bapak Ibu Saudara, maka akan sangat mudah untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, seringkali ketika situasi dan kondisi bahkan di dalam musim kehidupan kita, Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, Tuhan izinkan kita mengalami bahkan kegagalan dalam kehidupan kita, yang membuat seringkali kita tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara? Dengan kata lain, damai sejahtera dalam hidup kita itu hilang, sehingga membuat kita tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita membuka di dalam Yesaya pasal ke-30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Amin. Ya, ini seringkali yang membuat kita tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika damai sejahtera dalam hati kita itu hilang, maka seringkali kita lupa atau bahkan kita tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam pengucapan syukur kita, maka kita akan melihat karya, pertolongan, bahkan kemurahan Tuhan akan dinyatakan, akan dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal pada pagi hari ini yang harus kita cermati, kita pelajari. Apa pentingnya dari kita mengucap syukur kepada Tuhan? Poin yang pertama yang dapat kita renungkan berkaitan tentang mengucap syukur adalah yang pertama, mengucap syukur adalah kehendak Allah bagi setiap kehidupan kita. Kembali lagi kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika yang kelima ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jadi poin pertama yang dapat kita renungkan berkaitan dengan mengucap syukur dalam hidup kita adalah mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur itu harus menjadi style dan gaya hidup dari anak-anak Tuhan. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit dari anak-anak Tuhan hari-hari ini itu lupa, bahkan mereka tidak dapat mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan, bahkan pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika ucapan syukur itu tidak bisa kita berikan kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah merasakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika damai sejahtera kita itu hilang, maka yang ada di dalam hidup dan hati kita, maka itu akan keluar hal-hal yang negatif, energi-energi yang negatif, yang itu akan mempengaruhi di dalam setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Akan membuat cara pandang kita kepada Tuhan, kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak baik buat kehidupan kita. Padahal kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, sebagai contoh kecil Bapak Ibu Saudara, ketika pada pagi hari ini kita bisa bangun dari istirahat kita bisa melakukan aktivitas kita bersama,
itu adalah kebaikan Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan yang dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita ingat bahwa mengucap syukur ini adalah kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan mengatakan kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kita tidak mengucap syukur hanya dalam kondisi yang baik Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalam situasi dan kondisi yang tidak baik sekalipun kita juga harus dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena inilah yang Tuhan rindukan dan Tuhan ajarkan bagi setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Lalu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dapat kita renungkan mengenai hal mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, mengucap syukur adalah manifestasi dari iman kekristenan kita kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, mengucap syukur adalah manifestasi iman Kristen kita kepada Tuhan. Kita membuka di dalam Mazmur pasal 106 ayat yang pertama. Judul perikop, kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita lanjutkan di dalam Mazmur 136 ayat yang pertama. Judul perikop, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Jadi dua ayat atau dua pasal yang kita baca dari kitab Mazmur pasal 106 dan pasal 136 ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bagaimana kesetiaan Tuhan dinyatakan di dalam diri bangsa Israel. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ketika bangsa Israel ini mulai tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan tetap menyatakan kesetiaannya kepada bangsa Israel. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit dalam kehidupan mereka, maka mereka lupa untuk mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka ada dalam situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi hidup mereka, maka mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, pengucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak dipengaruhi akan situasi dan kondisi di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan itu tidak dipengaruhi seberapa baik kita kepada Tuhan, seberapa dekat kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Bapak Ibu Saudara itu rindu untuk memberkati kepada setiap kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau menjadi orang-orang atau anak-anak kesayangan Tuhan yang senantiasa mau dan terus mengucap syukur kepada Tuhan, supaya apa yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan dapat melihat bahwa Tuhan itu sangat baik adanya bagi setiap kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dapat kita renungkan mengenai hal mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Yang ketiga adalah mengucap syukur menandakan bahwa kita sedang memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, mengucap syukur menandakan bahwa kita sedang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban,
ia memuliakan aku atau memuliakan Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita bangun dari tidur kita, ketika kita mau melakukan setiap aktivitas pekerjaan kita, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan, bahkan nafas kehidupan bagi setiap kita, untuk kita dapat memuliakan, kita dapat merasakan, dan juga kita dapat melihat akan kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin seringkali Bapak Ibu Saudara, hari-hari yang kita lewati, kita melihat banyak tantangan, banyak masalah, banyak problem yang kita lewati Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita melewati tantangan, melewati problem, melewati kesulitan di dalam setiap kehidupan kita, yang kita tahu hal tersebut akan membuat kita lupa untuk kita mengucap syukur kepada Allah. Tapi satu hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, apapun yang kita boleh lalui dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkan kehidupan kita. Tetapi Tuhan senantiasa ada dekat dengan kita. Bahkan ada pujian bahwa Dia itu hanya sejauh dari doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan ini sebetulnya sangat dekat Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa, maka kita harus senantiasa berkomunikasi, menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Bahkan yang paling penting, kita menaikkan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itulah yang akan membawa hidup kita akan semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Biarlah pada pagi hari ini kita dapat terus mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala kemurahan-Mu, buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti doa pagi online pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Apapun yang akan kami kerjakan melalui kedua belah tangan kami Tuhan, Engkau mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.